Kita lanjutkan materi kita yaitu konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Nah, kalau teori mekanika kuantum ini nanti kita akan belajar tentang orbital. Nah, pada intinya orbital adalah tempat kebolehjadian atau probabilitas terbesar kita dapat menemukan elektron di sekitar inti atom. Selain orbital, kita juga akan belajar tentang bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum ini akan kita gunakan untuk menentukan kedudukan elektron di sekitar inti atom. Ini adalah model atom menurut teori mekanika kuantum ya. Nanti kita akan bahas bagian-bagiannya. Nah, kita mulai dari titik yang berwarna merah ini merupakan inti atom. Nah, pada bagian yang diarsir kuning ini adalah kulit atomnya. Itu yang pertama N1, kemudian N2, kemudian N3, N4, dan seterusnya. Ini mirip ya dengan Niels Bohr. Kulit atom ini bisa bertambah juga berkurang. Kemudian yang berikutnya kita juga akan belajar tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4 ya jenisnya, ada kuantum utama, N, azimut L, magnetik M, spin S. Nah, kode-kode itu yang harus kalian hafalkan karena nanti kita akan pelajarinya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau kita sebut dengan N. Nah, bilangan kuantum utama ini digunakan untuk menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Bilangan kuantum ini biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Contoh, N sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N tak hingga. Ternyata bilangan kuantum ini mirip dengan teori dari Niels Bohr. Seperti N sama dengan 1 berada di kulit K, N sama dengan 2 di kulit L, dan seterusnya. Semakin besar jumlah N-nya, maka elektronnya semakin jauh dari inti atom. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau momentum sudut. Kodenya L. Nah, ini akan menginformasikan bentuk orbital. Nah, pada orbital itu terdapat beberapa subkulit seperti S, P, D, F. Dimana kalau S adalah sub yang berarti tajam, nah itu L-nya atau azimutnya sama dengan 0. Kalau misal P, prinsipal atau utama, L-nya adalah 1, D, L-nya adalah 2, F, L-nya adalah 3. Jadi misal suatu elektron berada pada subkulit P, berarti momentum sudutnya atau L-nya sama dengan 1. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M bergantung pada nilai L. Nah, harga dari M itu antara minus L sampai dengan plus L. Jadi gini, pada orbital S itu hanya satu orbital, 0. Nah, jadi di orbital P itu dimulai dari 0, min 1, plus 1. Kan tadi P, L-nya kan 1 kan? Nah, jadi M-nya itu min 1 sampai dengan plus 1. Berlaku juga ke D dan F. D itu tadi L-nya 2, berarti M-nya min 2 sampai dengan plus 2. F, L-nya tadi ada 3, berarti dimulai dari 0, min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, nanti nilai M-nya kita lihat elektron terakhir mengisi pada ruangnya mana. Misal pada S, ya berarti M-nya itu sama dengan 0. Intinya yang harus kalian ingat, bilangan kuantum magnetik itu nilainya antara minus L sampai dengan plus L. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau S. Jadi setiap elektron itu berputar pada sumbunya sesuai arah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, mau itu searah ataupun berlawanan nilainya sama-sama setengah. Nanti yang membedakan apabila elektron terakhir mengisi dan anak panah mengarah ke atas, harganya plus setengah. Kalau misal elektron terakhir mengisi dalam keadaan panahnya menghadap ke bawah, berarti harganya minus setengah. Itu yang harus kalian ingat dari bilangan kuantum spin. Contoh soal, ibu gunakan atom boron dengan nomor atom 5. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p1.
Nah, konfigurasi kita lihat elektron terakhir mengisi pada bagian mana. Nah, di sini pada bagian 2p1. Berarti N-nya yaitu 2 karena 2p1. 2 ya. Nah, L-nya itu berarti 1 karena dia berada di kulit P. Kemudian M-nya itu kita lihat dari 2p1, berarti hanya ada 1 elektron nih. Nah, P ada 3 ruang, 1 elektron terisi pada orbital -1, berarti M-nya sama dengan -1. Nah, S-nya karena itu yang terakhir adalah anak panah menghadap ke atas, S bernilai positif setengah. Soal kedua, Ibu menggunakan atom magnesium dengan nomor atomnya 12. Berarti konfigurasinya kan kita bisa pakai 10 Ne, kemudian dilanjutkan 3s2. Konfigurasinya nanti kita lihat pada elektron terakhir itu mengisi pada bagian mana. Nah, pada atom Mg ini terakhir pada 3s2, berarti kita tahu N-nya itu sama dengan 3 karena 3s2. Nah, kemudian L-nya itu 0 karena berada pada kulit S. Untuk M berarti kita lihat nih terakhir di 3s2. Nah, S itu hanya ada 1 ruang dan itu terdiri dari 2 elektron. Utamakan ke arah atas dulu ya panahnya. Oleh karena itu M-nya sama dengan 0. Nah, untuk S itu panah terakhir ke arah bawah. Berarti S-nya -setengah. Soal berikutnya Ibu pakai ion nih. Ion kalsium nomor atom 20. Nah, muatannya +1. Berarti elektronnya berubah ya. Elektronnya berkurang sama dengan 20 - 1. Elektronnya 19. Jadi tugas kita untuk mencari konfigurasi dari 19Ca karena itu Ca+. Konfigurasinya dimulai dari 18Ar ya. Kemudian dilanjutkan 4s1. 1 karena elektronnya udah berkurang ya. Nah, untuk konfigurasinya kita lihat elektron terakhir nih, berarti 4s1. N-nya sama dengan 4. L-nya karena dia di kulit S, berarti L-nya 0. Nah, untuk M, 4s1. Berarti S itu kan ada 1 ruang, berarti M-nya 0. Nah, terakhir nih, harga S +1/2 karena anak panahnya ke atas.